What's up guys, welcome back to my channel, Willycon Channel. Dan kembali lagi di tempat gue nih, gue akan menceritakan lagi suatu kisah buat kalian. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue akan cerita dulu tentang background gue yang udah berubah sedikit. Karena kan kemarin gue sempet pakai background yang tirai biru gitu. Dan gue ngeliat kalau tirai biru itu sedikit tembus pandang ya. Terus sama banyak sih gangguan-gangguan yang menurut gue lebih baik kita ubah aja. Karena kayaknya kalau ke arah sana bakal banyak gangguan dari dunia lain nih. Jadi gue sekarang ngubah sedikit background gue dengan gue taruh wallpaper hitam ini untuk mendukung cerita-cerita mistis sama cerita-cerita tentang ya pembunuhan gitu. Lebih mendukung dengan warna hitam ini ya. Semoga nggak mengganggu kali ini. Tapi kalau kalian mau tahu tentang cerita kenapa gue ngubah ini semua, terus kenapa nggak ke arah situ lagi, coba komen di kolom komentar. Nanti mungkin gue akan buat video khusus tentang kenapa gue ngubah ini dan gangguan apa aja yang udah gue alami selama kita ngadep ke tirai biru itu ya. So hari ini gue akan mulai ceritain ke kalian satu kisah yang sangat tragis, tepatnya 5 tahun yang lalu, yaitu tentang kasus Aksiena. Mungkin kalau kalian beberapa masih yang belum tahu, yaitu tentang penemuan mahasiswa Universitas Indonesia yang mengambang di Danau Kenanga, Universitas Indonesia. Nah kasus ini sangat unik sekali ya menurut gue, karena kalau kita ngomongin tentang kasus pembunuhan, seharusnya kalau misalnya terjadi belakangan ini atau sekitar tahun 2015, seharusnya pembunuhan ini atau kasus tentang pembunuhan ini dapat terpecahkan dengan ya nggak mudah-mudah banget tapi bisa dipecahkan. Nggak kayak pembunuhan pada tahun 19-an atau 18-an yang dimana barang buktinya, ngumpulin saksinya, terus teknologi yang dipakai pada saat itu belum mendukung. Tapi kalau misalnya pada tahun 2015-an ke atas, seharusnya kasus yang diduga pembunuhan seperti ini dapat dipecahkan. Tapi sampai saat ini kasus ini belum terpecahkan, dan dari jalannya kasus ini banyak spekulasi-spekulasi terhadap siapa sih pembunuhnya sebenarnya. Bahkan kasus ini dianggap pada awalnya dikira adalah kasus bunuh diri, namun akhirnya berkembang menjadi kasus pembunuhan, dan pada akhirnya kasus ini malah diduga terlibat dalam komunitas LGBT di kampus Universitas Indonesia. Jadi sebelum gue mulai kasus ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue ya guys. So kita mulai aja membahas kasus mengenai Aksiena ini. Aksiena Ahad Dori atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ace, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 1996. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dan digambarkan pada masa kecilnya ini Aksiena sebagai anak yang pandai. Jadi pas dia SMP ini dia bahkan sempat mendapat nilai sempurna di ujian nasional tingkat SMP pada mata pelajaran matematika. Selain itu juga Aksiena pada masa remajanya lulus TOEFL dengan angka yang tinggi. Bahkan Aksiena pada zaman-zaman dia SMA sempat ikut dalam olimpiade biologi. Nah, karena dia sangat memiliki minat dalam bidang biologi ini, akhirnya Aksiena memutuskan untuk melanjutkan ke tingkat Universitas Indonesia, di mana dia mengambil Fakultas MIPA pada angkatan 2013. Tapi sayangnya pada tanggal 26 Maret 2015, Aksiena ditemukan meninggal mengambang di Danau Kenanga, Universitas Indonesia dengan keadaan sudah meninggal dunia. Nah, setelah ditemukannya ini, Aksiena diduga melakukan upaya untuk bunuh diri karena dia dalam penemuannya menggunakan ransel yang di dalam ranselnya ini terdapat 14 kg batu. Jadi diduga Aksiena membunuh dirinya dengan cara menenggelamkan dirinya dengan mengangkat batu di ranselnya ini. Tapi dengan berkembangnya penyelidikan ini, dugaan ini lama-kelamaan sirna karena mungkin saja Aksiena ini dibunuh kemudian ditenggelamkan dengan batu itu. Jadi batu itu digunakan bukan untuk bunuh diri, melainkan untuk menghilangkan jasad Aksiena yang telah dibunuh. Jadi karena dugaan itu akhirnya polisi melanjutkan investigasi untuk mengetahui apakah benar Aksiena dibunuh. Setelah perkembangan lebih lanjut dan investigasi lebih lanjut, tiba-tiba ditemukan surat wasiat yang diduga ditulis oleh Aksiena. Tapi dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang,
tulisan ini rupanya telah diteliti dan dilihat bahwa tulisan dalam surat itu tidak 100% identik dengan tulisan Aksena. Jadi diduga tulisan dalam surat itu telah dipalsukan. Karena dalam penyelidikan lebih lanjut, rupanya kamar kos dari Aksena ini telah diakses oleh beberapa orang dan salah satunya itu adalah teman Aksena yang sempat nginep juga di dalam kamar kosnya. Menurut keterangan dari ibunya Aksena ini, Aksena kan sempat hilang pada tanggal 24 Maret 2015. Nah, kemudian HP-nya Aksena ini sempat dihubungi oleh orang tuanya dan pada waktu itu keadaannya handphonenya mati, jadi nggak bisa menerima SMS. Jadi pada waktu itu benar-benar pending lah. Nah, tiba-tiba SMS-nya ini berhasil masuk ke HP-nya Aksena pada tanggal 27 Maret 2015, di mana setelah SMS itu masuk, ibu Aksena ini langsung menelepon HP-nya. Dan ketika ditelepon, sangat mengejutkan yang mengangkat bukanlah Aksena, karena yang mengangkat itu adalah teman dari Aksena dan mengaku kalau dia menggunakan HP Aksena dan berada di dalam kamar kos Aksena. Terus apa artinya peristiwa ini? Nah, diterangkan oleh ibunya Aksena, dia mengatakan pada tanggal 27 Maret 2015, dia menelepon temannya dan temannya ini tidak membeberkan kalau dia menemukan surat wasiat dari Aksena karena rupanya yang menemukan surat ini adalah temannya yang sempat menginap di kamar Aksena. Dan penemuan surat wasiat ini rupanya baru terjadi pada tanggal 30 Maret 2015 di mana polisi mengecek kamar itu, kemudian temannya ini bilang, "Oh iya, dia nemuin surat ini." Tapi kenyataannya kenapa pada tanggal 27 Maret 2015 saat ditelepon oleh ibunya Aksena, dia tidak mengatakan kalau, "Oh, saya udah di sini dan saya menemukan surat wasiat dari Aksena." Jadi keterangan dari ibunya Aksena ini menimbulkan banyak pertanyaan atau spekulasi. Kenapa temannya ini baru memberitahu ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh Aksena dan itu menjadi pertanyaan. Kemudian kembali lagi pada tanggal 30 Maret 2015 ketika polisi baru saja mau menggeledah kamar kos yang dimiliki oleh Aksena, rupanya kamar kos ini sudah nggak original kata polisi karena sudah sempat diakses oleh beberapa orang, kemudian letak dari handphone dan laptop dari Aksena ini sudah sempat diakses atau diotak-atik oleh teman Aksena, jadi dianggap isi dari handphone dan laptopnya Aksena ini udah nggak original. Kemudian polisi kembali melihat keadaan sekitar kamar kosnya dan polisi menemukan kalau kamar kosnya ini berantakan banget dan koper yang berisi barang-barang milik Aksena telah dibongkar dan dibuka oleh seseorang. Sehingga penggeledahan dari kamar kos Aksena ini dianggap kurang berhasil karena udah nggak original. Nah, pada waktu itu barang bukti yang dianggap benar-benar original milik Aksena adalah surat peninggalannya, sehingga polisi lebih meneliti surat yang ditinggalkan oleh Aksena. Dan pada waktu itu kan diteliti kalau surat ini nggak original, tapi surat ini berisi tulisan Aksena yang isinya itu adalah "Will not return for please, don't search for extingency, my apologies for eternally", yang artinya adalah kurang lebih tidak akan kembali, jangan cari untuk keberadaan, maafkan saya untuk segalanya. Dan di situ seperti yang kita lihat ada tanda tangan dari Aksena ini. Tapi setelah diteliti rupanya surat ini ditulis oleh dua orang. Yang salah satunya memang Aksena, tapi diduga surat ini telah dibajak oleh seseorang yang diubah beberapa kalimatnya. Karena kalau kita lihat dari surat ini, dilihat kan di situ ada beberapa coretan kan. Nah, coretan-coretan inilah yang diduga ditulis oleh seseorang dan diduga juga itu adalah pembunuh dari Aksena ini. Kalau bukan pembunuh, siapa lagi yang mau meninggalkan surat wasiat dan mengatakan kalau itu milik Aksena? Kemudian kalau kita amati penulisan dari surat ini, kita lihat tulisan bahasa Inggrisnya, pasti beberapa kalian bertanya, "Loh, kok orang yang kuliah di UI, kemudian dia juga perwakilan dari Olimpiade, Inggrisnya berantakan ya?" Nah, inilah titik di mana keluarga dari Aksena juga mengatakan bahwa anaknya kan dulu pernah lulus TOEFL dengan nilai yang tinggi. Nggak mungkin dia nulis penataan Inggris yang aneh kayak gini. Jadi ini pasti bukan Aksena. Dan setelah diteliti, ada beberapa yang dicoret ini nih, rupanya telah diganti kayak penulisan not
for, eternally, terus existensi ini udah diganti oleh orang lain. Jadi penulisannya nggak sama dengan Aksena, tapi beberapa bagian di awal surat ini memang ditulis sendiri oleh Aksena. Dan yang membuat surat ini semakin diyakini bukan peninggalan dari Aksena adalah tanda tangannya. Jadi tanda tangan dari Aksena ini nggak identik dengan yang berada di KTP dan di EKTP milik Aksena. Jadi surat ini telah dibajak oleh seseorang. Kemudian setelah Aksena diotopsi, ditemukan beberapa bukti yang cukup mengejutkan. Karena dalam otopsi ini, rupanya di sekujur tubuh Aksena dan wajahnya ini memiliki luka lebam, di mana diduga luka itu nggak wajar kalau dalam kasus bunuh diri. Karena coba kita bayangin nih, kalau misalnya kasus bunuh diri, dia kan mau loncat ke danaunya. Loh kok ada luka lebam di sekujur tubuhnya Aksena ini, terutama di bagian muka. Jadi sekitar bagian muka dan mulutnya ini seperti ada luka dalam penyiksaan fisik. Jadi itu udah nggak match kalau dia diduga melakukan bunuh diri. Jadi kasus ini lebih condong ke arah pembunuhan dan penyiksaan. Nah setelah hasil otopsi itu, ditemukan lagi barang bukti yang cukup menggegerkan karena di sepatu yang digunakan oleh Aksena ini, di sekitar bagian kiri dan kanannya, sepatu itu robek dengan nggak wajar, di mana diduga Aksena dipingsankan kemudian diseret. Jadi setelah diseret ini, kan kakinya teralung-alung sendiri gitu. Nah akhirnya inilah yang menyebabkan sepatu yang digunakan oleh Aksena ini robek di bagian kiri dan kanannya. Jadi dari barang bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi ini, Aksena diduga disiksa terlebih dahulu, kemudian dipingsankan, dan akhirnya dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Dan pada akhirnya polisi menetapkan 3 orang yang diduga adalah pelaku pembunuhan dari Aksena ini. Yang pertama adalah Jibril, di mana Jibril ini rupanya teman dekat dari Aksena. Jadi dia ini digambarkan sering nginep di kosan Aksena. Dan pada waktu itu, rupanya yang mengangkat telepon di dalam kosnya Aksena adalah Jibril sendiri. Jadi dia sempat nginep juga ketika Aksena ini ditemukan di Danau UI. Jadi Jibril ini sempat nginep di sana dan rupanya dia juga yang menemukan surat wasiat dari Aksena. Jadi di dalam kasus ini diduga sangat besar sekali bahwa Jibril itu adalah pelakunya. Tapi kemudian ada juga orang yang kedua, yaitu bapak kos yang ditinggali oleh Aksena yang bernama Edi Sukardi. Nah rupanya yang menyuruh Jibril untuk nginep di dalam kamar kos Aksena adalah Bapak Edi Sukardi. Jadi pada waktu itu memang Jibril sempat nyari Aksena di kosannya. Karena dia sempat lama di depan kosan Aksena ini, dia getok-getok, kemudian dilihat bapak kosnya ini nih. Nah setelah bapak kosnya lihat ini, dia bilang, oh Aksena udah beberapa hari nggak pulang. Gimana kalau kita buka aja kamarnya Aksena nih, karena dalam keadaan terkunci. Jadi setelah mereka berdua membuka kamarnya ini, rupanya kamarnya ini dalam keadaan cukup berantakan. Nah di situ karena bapak kosnya kenal dengan Jibril juga, akhirnya bapak kos ini bilang, Jibril, kamu coba bersihin dulu nih, rapiin kamar kosnya. Terus coba nginep, tungguin Aksena pulang apa enggak. Nah setelah menerima perintah itu, akhirnya ya Jibril nginep di dalam kosannya si Aksena nih. Jadi setelah terungkap kesaksian ini, akhirnya polisi menduga pelakunya bisa juga adalah bapak kos yang ditinggali oleh Aksena ini. Jadi akhirnya bapak kos ini juga ditetapkan sebagai terduga pelaku pembunuhan. Nah orang ketiga yang diduga oleh polisi sebagai pembunuh dari Aksena ini adalah teman dekat dari Aksena juga, tapi namanya di sini nggak disebutkan. Nah polisi menduga Aksena terlibat dalam kelompok LGBT, di mana rupanya teman dekatnya Aksena ini memiliki perasaan terhadap Aksena, tapi dia sempat cemburu karena kok Aksena ini sering pergi sama Jibril. Kemudian Jibril juga sering nginep di kosan Aksena. Nah diduga karena hubungan perasaan LGBT ini, teman dekatnya Aksena ini akhirnya melakukan tindakan yang sangat sadis ini. Tapi satu hal yang benar-benar membuat geger dalam kasus ini adalah tiba-tiba setelah kepergian Aksena selama 3 bulan, akun Twitter milik Aksena ini aktif kembali yang ditweet oleh seseorang, di mana tweetan itu menulis, "Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Ace. Saya akan belajar menjadi kalian
dan tentunya melakukan hal yang sama dengan cara saya sendiri, camkan, dan diakhiri dengan inisial R. Setelah beberapa saat, akhirnya akun Twitter milik Asyana ini kembali tidak aktif dan nggak ditemukan apa-apa lagi. Nah, memang kasus ini sampai sekarang belum dapat dipecahkan karena menurut polisi belum dapat menemukan saksi yang benar-benar melihat peristiwa ini. Jadi polisi nggak bisa menduga-duga siapa pelaku dari kejadian ini. Tapi updatean dari kasus ini di mana rupanya ayah dari Aksena ini sempat mencari informasi-informasi dalam kejadian anaknya ini. Dan pada akhirnya pada tahun 2019 dia sempat mendapatkan bukti foto di mana di dalam foto itu ada 2 orang pada tanggal 25 Maret 2015 sempat berlaku aneh di pinggiran kolam Danau Kenanga. Nah, bukti baru inilah yang akan diserahkan oleh ayahnya Aksena terhadap polisi agar kasus ini dapat diselesaikan sekarang juga. Karena ngomongin tentang kasus, ini kan udah cukup lama ya. Berjalan sudah sekitar 5 tahun dan kalaupun polisi menanyai atau mencari saksinya lagi, setiap orang gue yakini akan lupa karena lupa itu wajar. Jadi kalau misalnya polisi menanyai kesaksian, ya menurut gue juga saksinya itu pasti lupa dengan detail kejadian pada hari itu. Nah, kalau misalnya detail-detail ini lupa atau nggak sama, nggak sinkron, ya rantaian dari peristiwa-peristiwa itu akan sangat sulit untuk disusun kembali. Tapi kalau memang kejadian ini memang Aksena ini dibunuh, gue juga berharap ya kasus ini cepat untuk diselesaikan. Tapi harapan gue yang terutama adalah agar Aksena atau almarhum dari Aksena ini dapat tenang di surga. Jadi itu dia guys cerita mengenai kasus Aksena. So thank you guys for watching this video. Oh iya, yang terakhir nih, gue mohon maaf ya guys kalau ada salah kepada kalian, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan puasa, karena kan hari ini udah mulai puasa ya guys. Jadi semangat puasanya bisa terus sampai akhir bulan. Jadi tetap di rumah aja, stay safe. So see you guys in the next video.